Teman-teman pernah nggak merasa cemas, merasa nggak percaya diri, atau merasa sesuatu yang teman-teman miliki itu kurang, atau ya mungkin Anda hidup dalam sebuah kekurangan, atau Anda nggak beruntung, atau apapun. Dan ketika Anda berpikiran seperti itu, maka apa? Rasa cemas akan muncul dan itu akan menghantui Anda. Dan perlu teman-teman tahu, ketika mengalami hal seperti itu, maka rasa cemas itu akan menjadi sebuah program yang itu akan membuat kita ke depannya itu mungkin nggak ada perubahan, mungkin kita akan menjadi orang yang memang ya hidupnya nggak akan pernah berubah dan kita terbatas. Jadi teman-teman harus merubah bagaimana mengatasi rasa cemas agar tidak pernah menjadi sebuah kemelekatan dalam hidup. Kita langsung mulai di poin pertama, meditasi. Ya, teman-teman pernah dengar yang namanya meditasi, atau mungkin teman-teman pernah melakukan meditasi. Nah, meditasi sendiri bukan sesuatu yang kayak di film-film ya, yang harus duduk bersila, mungkin di bawah air terjun, atau harus ya pokoknya dengan ritual-ritual yang segala macam kayak gitu. Pokoknya posisikan teman-teman ini bagaimana nyamannya ya, mungkin duduknya secara nyaman, mungkin bisa dengan berdiri juga, terserah teman-teman posisi badannya, posisi teman-teman untuk kenyamanannya itu bagaimana. Mungkin posisi kakinya mau selonjoran boleh, mau bersila boleh, mau dilakukan dengan gaya apapun juga boleh ya. Yang jelas intinya teman-teman bisa tenang pikirannya, posisi badannya, seluruh anggota badan itu nyaman. Terus lakukan tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, lalu lepaskan dari mulut Anda, dan nanti lakukan berulang-ulang sampai teman-teman tenang. Setelah teman-teman sudah mencapai ketenangan, nah maka teman-teman bisa lakukan yang namanya self-talk. Jadi berbicara dengan diri sendiri. Anda bisa gali apa yang membuat Anda cemas, terus apa yang membuat teman-teman ini nanti kok nggak nyaman, terus apa yang mungkin bisa menjadi pembanding Anda. Misal gini, Anda tiba-tiba kepikiran seseorang dan itu kok hidupnya enak, kok akunya enggak. Nah misalkan seperti itu, terus membuat teman-teman cemas. Atau teman-teman yang punya nih, misalkan biasanya yang punya tanggungan ya, dalam artian tanggungan adalah kewajiban untuk ya kewajiban mungkin bayar angsuran, mungkin untuk membayar apa yang itu jadi beban teman-teman setiap bulannya. Nah biasanya kalau udah mendekati tanggalnya kan bingung kan. Nah dari situ apa? Semakin Anda pikirkan maka akan semakin timbul rasa cemas dan akan muncul rasa kurang. Ya karena Anda menggambarkan dan itu akan Anda tarik dalam kehidupan. Nah itu sesuatu yang teman-teman harus hindari. Teman-teman gak boleh melibatkan itu semua, karena ketika Anda fokus pada kekurangan maka Anda akan menarik kekurangan. Jadi ketika Anda meditasi, tenangkan diri Anda, diskusi dengan diri Anda sendiri, nanti dari situ ikuti langkah-langkahnya. Misalkan ya udah kamu sabar dulu, kamu tenang dulu, akan ada peluang yang datang. Ya sudah, teman-teman tinggal lakukan itu setiap teman-teman merasa cemas. Jadi biar tenang. Kalau mungkin misalkan wah nih nggak nyaman, kok nggak bisa nih melakukan itu dengan fokus. Ya fokus sebenarnya bukan fokus pada satu titik yang memang harus di situ terus, bukan. Tapi bagaimana Anda nyaman. Terus Anda bisa iringi dengan musik-musik relaksasi ya. Jadi ketika teman-teman nanti iringi dengan musik relaksasi ya, frekuensi Anda akan turun, Anda akan merasa nyaman dan Anda bisa mendapatkan titik di mana Anda bisa berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Untuk musiknya saya pernah upload juga ya. Teman-teman bisa gunakan itu. Kita lanjut di poin kedua. Terima dan kenali ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini kadang membuat kita ini jauh lebih bingung. Wah, hidupku kok gini ya? Naik turun, ada dan enggaknya itu banyak enggaknya, dan lain sebagainya. Jadi kenali dulu penyebabnya apa. Teman-teman terima ya. Teman-teman harus mengakui bahwa itu ada. Setelah itu apa? Ikhlaskan untuk dilepaskan. Jadi ketidakpastian itu yang membuat teman-teman ini labil. Misalkan kok penghasilanku nggak stabil ya, kok penghasilanku kadang ada kadang enggak. Ya teman-teman terima dulu dan teman-teman kenali penyebabnya apa sih. Oh kurang begini, kurang begitu. Oh ternyata ini dari faktor situasi. Nah itu teman-teman ketika udah mengenali, teman-teman nanti bisa cari jalan keluarnya. Nah bagaimana cari jalan keluarnya? Ya kembali lagi,
teman-teman bisa diskusi dengan diri sendiri. Jangan salah, kita punya kelebihan yang itu kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan masa depan kita. Karena diri kita ini adalah sosok yang paling mengerti dengan apa yang terjadi. Misal teman-teman sakit, ya yang tahu, yang merasakan siapa? Ya diri sendiri kan. Teman-teman happy, yang merasakan bahagianya siapa? Ya teman sendiri. Mungkin kalau ada yang bilang, enggak, kalau gue ini lagi bahagia, gue happy, teman-teman ikut happy, ya boleh. Karena teman-teman yang happy itu biasanya yang memanfaatkan Anda. Tapi ketika Anda nggak happy, ya mereka nggak ada kan. Kecuali mereka yang selalu ada bagaimana kondisi Anda. Karena memang diri kita sendirilah yang paling mengerti. Kita misalkan nih sakit gigi gitu aja deh. Apakah orang lain juga merasakannya? Kan nggak. Nah, sekarang kita balik. Siapa yang paling mengerti diri kita? Ya diri kita sendiri, dan yang bisa memahami ketika kita pengen berdiskusi itu adalah diri kita sendiri. Kan nggak mungkin diri kita akan menghakimi, diri kita akan menjahati diri sendiri, kan juga nggak mungkin kan. Pasti kan akan ngasih solusi selama kita mau berpikir, kita mau melangkah ya. Nah, melangkah sendiri bukan berarti harus ya kita kemana-mana, kita harus bagaimana atau kita harus meniru orang lain, nggak seperti itu. Tapi kita menjadi versi diri kita sendiri. Jadi misalkan punya skill yang bisa dikerjakan di rumah, ya udah kerjakan aja di rumah. Terus punya skill yang bisa dikembangkan, ya kembangkan aja. Jadi nggak perlu kita menduplikasi orang lain untuk diri kita. Kita lanjut di poin ketiga. Buat langkah-langkah kecil yang terukur. Nah, ketika kita cemas, apalagi kok keuanganku lagi turun, keuanganku lagi nggak baik, kok ini apa yang kulakukan belum berhasil, ya Anda harus evaluasi dulu dan buat langkah-langkah kecil yang terukur. Dalam artian gini, ini contohnya ketika kita pengen memiliki penghasilan ya, atau kita pengen punya kekayaan. Misal Anda pengen punya kekayaan nilainya ratusan juta, atau Anda pengen punya kekayaan nilainya miliaran. Tapi kalau kapasitas Anda nggak cukup, ya Anda bisa mulai dulu dari yang terjangkau dulu ya. Misalkan Anda pernah punya penghasilan paling tinggi berapa? Katakan 10 juta. Nah, ketika Anda pernah punya penghasilan tinggi 10 juta, maka Anda sudah punya ruangnya nih, udah cukup ruangnya untuk menerima 10 juta. Tapi itu bisa dibesarkan lagi ya. Anda bisa besarkan 2-3 kali lipat. Jadi ketika Anda sudah terukur, paling enggak minimal itu sama dengan penghasilan tertinggi Anda waktu itu. Ketika Anda punya 10 juta mungkin ya, Anda membuat sesuatu yang Anda tanamkan dalam diri Anda. Terus Anda bisa take action, tapi Anda menanamkan bahwa penghasilan Anda sama-sama 10 juta. Nah, ketika itu sudah teman-teman lakukan karena udah pernah memilikinya, udah pernah punya penghasilan segitu. Ketika udah didapatkan, tingkatkan lagi berapa. Jadi jangan langsung tiba-tiba minta, wah 1 miliar, wah 2 miliar. Gak seperti itu ya. Mulai dari yang terjangkau dulu. Karena apa? Ketika Anda nanti nggak siap, Anda justru akan semakin pusing. Karena ketika Anda belum pernah pegang uang yang sebesar 1 miliar, tiba-tiba Anda dapat nih 1 miliar, Anda justru bingung mau buat apa. Bisa-bisa malah Anda salah arah, Anda salah pergaulan juga, dan tiba-tiba lenyap, nggak tersisa. Nah, itu yang rugi siapa? Ya Anda sendiri. Maka lakukan langkah-langkah kecil dulu, biar kita ini siap ketika menerima nilai yang lebih besar. Kita lanjut di poin keempat. Jaring dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini bisa dari mana saja ya. Bisa dari rekan kerja, rekan bisnis, atau di komunitas yang teman-teman ikuti. Tapi yang jelas di situ bukan sesuatu yang mutlak ya. Dalam artian gini, ketika Anda ikut komunitasnya masak-memasak, Anda nggak mungkin berbicara dengan mereka tentang law of attraction. Karena apa? Kalau nggak nyambung, Anda cerita tentang impian Anda, tentang harapan Anda, maka Anda akan ditertawakan dan justru Anda malah justru jadi pesimis dengan apa yang menjadi tujuan Anda sendiri. Jadi Anda bisa lakukan itu sesuaikan dengan kapasitas di lingkungan Anda. Ketika lingkungan sosial Anda ini banyak yang support tentang kehidupan di masa depan, Anda enak, Anda bisa dapat masukan, Anda bisa dapat input, Anda bisa dapat tambahan ilmu. Mungkin salah satu dari mereka pernah ikut kelas-kelas berbayar yang dia belajarnya lebih dalam lagi, atau mereka yang baca buku-buku yang mungkin Anda nggak punya atau Anda belum pernah baca. Nah, ketika mereka memberikan ilmunya, itu adalah hal yang
perlu Anda serap. Tapi nggak semua orang seperti itu, karena kadang ada orang yang memang justru hidupnya melihat segala sesuatu itu dengan pesimis dan serba kekurangan. Jadi ketika teman-teman punya rasa cemas, teman-teman punya rasa yang gak nyaman, lebih baik kalau di lingkungannya nggak support, ya diskusikan dengan diri sendiri. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih